Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Ibu Naili. Hari ini Ibu akan membahas materi seni budaya kelas 11 bab 3 yang berjudul Tari Kreasi. Oh ya, buat kalian yang punya buku ini boleh dibuka ya, karena Ibu membahas pembahasannya mengambil di buku ini. Namun sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga berkat basmalah tadi pelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Indonesia memiliki keragaman gerak tari yang berbeda antar suku. Keragaman tersebut menjadi inspirasi bagi koreografer untuk mengembangkan tari tradisional menjadi tari kreasi. Jadi tari kreasi itu berasal dari gerakan tari tradisional, kemudian diubah sedikit, bisa ditambahin dan jadilah sebuah tari kreasi. Konsep karya tari kreasi. Tari adalah gerak tubuh seseorang secara birama yang dilakukan di tempat dan waktu tertentu untuk keperluan pergaulan, mengungkapkan perasaan, maksud, dan pikiran. Sebuah tarian sebenarnya merupakan perpaduan dari beberapa unsur, yaitu unsur wiraga adalah raga kita, kemudian unsur wirama, ada iramanya, dan yang terakhir unsur wirasa, artinya rasa dari diri kita. Ketiga unsur ini melebur menjadi bentuk tarian yang harmonis. Unsur yang paling utama dan membangun sebuah tarian adalah gerak. Jadi unsur yang pertama dalam sebuah tarian itu tentulah gerak. Kalau tidak ada gerak, berarti tidak ada tarian. Oke, langsung kita ke halaman berikutnya. Nah, di sini kita akan membahas tentang terdapat hal umum. Jadi terdapat hal umum mengenai tari yang medianya adalah gerak, yaitu tenaga, kemudian ruang dan waktu. Komposisi atau perpaduan ruang, tenaga, dan waktu yang dikelola pencipta dalam berkarya tari akan menumbuhkan tata tari yang unik. Jadi yang pertama adalah unsur tenaga. Nah, di sini dijelaskan bahwa elemen seni tari meliputi tenaga, di mana pengaturan dan pengendalian dari tenaga saat melakukan pergerakan tari merupakan kunci utama yang harus dimiliki dan dikuasai oleh penari. Jadi tenaga tadi adalah kunci di mana penari dapat melakukan tarian. Kalau tidak ada tenaga, maka tidak akan ada gerakan, dan kalau tidak ada gerakan maka tidak ada yang namanya tarian. Jadi itu adalah unsur yang paling dasar dalam sebuah tarian. Tujuannya agar para penari lebih mudah melakukan pergerakan tari. Selain itu, hasil tariannya lebih kreatif sehingga memberikan penampilan yang indah. Selain unsur tenaga juga ada unsur ruang. Nah, di sini unsur ruang secara umum diartikan ke dalam dua hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ruang sebagai tempat pentas. Jadi tempat pentas itu adalah ruang, dan di sini tadi ruang terbagi dua ya. Yang pertama ruang sebagai tempat pentas. Kemudian yang kedua adalah ruang yang diciptakan oleh penari, yaitu ruang yang diciptakan ketika membawakan tarian. Jadi yang dimaksud ruang yang kedua ini adalah jarak antara penari yang satu dengan penari yang lain. Jadi ada juga ruangannya antara penari yang satu dengan penari yang lain. Jadi tadi unsur ruang ada dua, yaitu ruang sebagai tempat pentas dan ruang yang diciptakan oleh penari yang satu dan penari yang lain. Artinya jarak di antara mereka itu juga disebut ruang. Oke, yang ketiga adalah unsur waktu. Nah, di sini dijelaskan unsur penggunaan waktu dalam gerak tari berkaitan dengan penyelesaian sebuah gerakan. Unsur waktu dalam tari terkait dengan masalah ritme atau irama gerak yang dibawakan. Selain itu, mampu memberikan nafas tarian sehingga tari tampak lebih hidup dan dinamis. Pembahasan selanjutnya adalah teknik berkarya tari kreasi. Jadi di sini ada 4 teknik dasar. Yang pertama, gerak kepala.
Ya, tentu saja gerak kepala itu berarti di sekitar kepala gerakannya. Yang kedua adalah gerakan tangan. Yang ketiga adalah gerakan dasar badan, dan yang terakhir adalah gerak kaki. Kemudian nilai estetis tari. Nah, kita di sini belajar mengenai fungsi tari. Fungsi tari itu ada terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama tari sebagai upacara. Jenis tari ini biasa digunakan dalam sarana keagamaan yang bersifat sakral atau sebagai sarana upacara adat. Kalau di Kalimantan Selatan biasanya tari sebagai upacara itu bisa kita temui pada acara penyambutan pejabat, misalkan ada acara-acara tertentu, terus pejabat yang datang disambut dengan tarian senoman. Ya, tarian senoman itu adalah tarian dari khas Kalimantan Selatan. Kemudian pejabat tadi, entah itu bupati atau gubernur, biasanya itu langsung dikalungkan sesuatu, kemudian diarak dengan menggunakan payung. Nah, begitu ya. Nah, pastinya murid-murid ibu yang dari Kalimantan Selatan pastinya tahu dong ya maksud dari tarian tersebut. Kemudian bisa juga tarian sebagai sarana upacara tadi, tarian yang tari masih dibawakan dengan gaya senoman juga, tapi yang diarak itu adalah pengantin. Nah, biasanya juga seperti itu. Kemudian lagi tari sebagai hiburan. Tari sebagai hiburan diadakan hanya untuk menghibur penonton. Biasanya tarian ini dimainkan dengan alunan musik dan irama yang enak didengar. Dan yang terakhir, tari sebagai pertunjukan. Tari pertunjukan disiapkan untuk suatu acara dan dipentaskan. Tarian ini menonjolkan sisi koreografi artistik, konsep yang bagus, dan ide yang matang, serta tema yang tertata sedemikian rupa sehingga tarian tersebut menjadi menarik dan indah. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis tari. Di sini ada 3 jenis tari. Yang pertama tari rakyat. Tari rakyat yang berkembang di lingkungan masyarakat lokal, hidup dan berkembang secara turun-temurun. Gerakan pada tari rakyat tidak terlalu baku, bahkan bisa dipadukan dengan gerakan baru yang lebih menarik. Tari rakyat biasanya diadakan dalam bentuk upacara perayaan dan sebagai tari pergaulan. Yang kedua, tari klasik. Tari klasik berkembang di keraton. Di keraton itu berarti di lingkungan kerajaan ya. Nah, kemudian yang terakhir, tari kreasi baru. Tari yang dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman, namun pada dasarnya tidak menghilangkan nilai-nilai dari tradisi tersebut. Kemudian lagi kita akan membahas tentang nilai estetis tari. Estetis atau estetika adalah nilai keindahan yang terdapat dalam karya seni tari. Sebagai bagian dari seni, nilai estetis tari terletak pada keindahan gerakannya. Keindahan gerak tari dapat dilihat berdasarkan kriteria tersebut sebagai berikut, yaitu yang pertama wiraga. Wiraga digunakan untuk menilai kompetensi menari. Wiraga meliputi keterampilan menari, hafal terhadap gerakan, ketuntasan gerak, dan keindahan gerak. Yang kedua adalah wirama, untuk menilai kesesuaian dan keserasian gerak dengan irama atau iringan, kesesuaian dan keserasian gerak dengan tempo. Dan yang terakhir, wirasa, untuk menilai kesesuaian gerak dengan tema tari yang terlihat dalam cara penonton memberikan penjiwaan terhadap tari. Selain gerak, tari juga didukung iringan musik. Musik iringan tari dibedakan sebagai berikut, yaitu yang pertama musik internal dan yang kedua musik
eksternal. Nah, musik internal adalah musik atau bunyi-bunyian yang berasal dari anggota tubuh kita. Ya, jadi yang namanya internal, in itu di dalam, berarti dari dalam tubuh kita. Musik tersebut bisa dari jentikan tangan, atau tepuk tangan, atau hentakan kaki. Nah, itu adalah musik internal. Kalau musik eksternal adalah bunyi-bunyian atau suara yang berasal dari alat musik atau instrumen, misalnya seruling atau angklung atau musik panting. Nah, itu adalah jenis musik yang berasal dari eksternal. Oke, itu tadi penjelasan mengenai materi seni budaya kelas 11 bab 3 yang berjudul tari kreasi. Untuk evaluasi silahkan kalian sebutkan apa saja fungsi tari. Jadi apa saja fungsi tari, buat kalian yang menyimak pasti kalian akan bisa langsung menjawabnya. Oke, terima kasih sudah menonton video Ibu sampai selesai. Jangan lupa like, komen, share, dan berikan komentar yang positif. Sampai bertemu di video Ibu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.